Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, 19 Juni 2025. Langit malam tampak tenang, namun di sisi landasan terpencil, aktivitas tak wajar mulai mencuat. Sebuah pesawat kargo besar jenis Boeing 747-400 sedang dalam proses pengisian bahan bakar. Tidak ada suara pengumuman seperti biasanya, tidak juga ada lalu lalang penumpang. Tapi ada yang berbeda malam itu. 3 truk box tanpa logo berhenti di dekat hanggar 7B. Lalu satu persatu mengeluarkan puluhan orang dengan wajah lelah dan tubuh lesu. Petugas jaga bandara, Jaka Prasetya, seorang teknisi senior yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di Bandara Kertajati, diam-diam memperhatikan aktivitas tersebut melalui kamera CCTV internal. Ia tidak menemukan manifest resmi untuk pengiriman manusia lewat pesawat kargo, apalagi dengan kondisi malam hari seperti itu. Instingnya berkata lain. Jaka mengambil ponselnya dan menghubungi seorang kenalannya di Polda Jawa Barat, Kompol Rendra Wirawan, Kepala Unit Subdit 4 Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO. Rendra, yang sudah lama menyelidiki jaringan sindikat pengiriman TKI ilegal ke Kamboja, langsung terdiam. Lokasinya Kertajati. Lo bilang? Jam segini. Tanyanya. Benar, Bang. Mereka masukin orang ke dalam kargo. Kayak bukan prosedur biasa. Jawab Jaka, berbisik. Dalam waktu 30 menit, tim intel khusus Polda Jabar dikirim diam-diam ke Kertajati, dipimpin langsung oleh Rendra. Mereka tidak mengenakan seragam. Semua menyamar sebagai petugas bandara sipil. Sementara itu, di tempat berbeda, di sebuah rumah bercat abu-abu di Desa Raja Galuh, sekitar 40 menit dari bandara, belasan perempuan dan laki-laki muda duduk bersila di lantai ruang tengah. Mereka berasal dari berbagai daerah, Indramayu, Subang, Lombok, hingga Sampang. Mereka dijanjikan pekerjaan di restoran dan pabrik di Kamboja, dengan gaji besar dan tempat tinggal gratis. Namun selama seminggu terakhir, mereka dikurung, diberi makan seadanya, dan dilarang menggunakan ponsel. Seorang pria tinggi dengan rambut tipis dan suara tajam mondar-mandir di ruangan. Dia adalah Miko, pria yang disebut-sebut sebagai penyalur kerja, itu. Di balik janjinya yang manis, Miko sebenarnya adalah tangan kanan dari jaringan gelap bernama Buana Raya Group, sebuah sindikat perekrut dan penyalur tenaga kerja ilegal yang punya koneksi ke luar negeri, termasuk Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Siap-siap, malam ini kalian berangkat, teriak Miko. Beberapa dari mereka tampak ketakutan. Kembali ke bandara. Kompol Rendra dan timnya memasuki ruang kontrol bandara. Mereka memeriksa rekaman CCTV dan menemukan hal mencurigakan. Para penumpang tidak melalui gerbang utama, tapi masuk dari jalur logistik belakang. Selain itu, pesawat kargo yang digunakan terdaftar atas nama perusahaan logistik yang sudah dinonaktifkan sejak 2023. Jelas ini modus. Mereka pakai jalur logistik kosong untuk selundupin manusia, gumam Rendra. Ia memanggil 2 anggotanya, Bribka Lilis Handayani, ahli forensik dokumen, dan Ibda Andre Surya, peretas digital. Andre segera membobol server internal bandara dan menemukan daftar pengiriman malam itu. Tidak ada nama manusia di daftar manifest. Hanya tertulis, barang, peralatan elektronik, 2,5 ton. Tapi berdasarkan citra termal dari kamera malam, tampak siluet puluhan manusia di dalam badan pesawat. Rencana penggerebekan disusun. Waktu menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Pesawat dijadwalkan lepas landas pukul 3. Artinya, mereka hanya punya waktu 1 jam untuk bertindak. Rendra memutuskan tidak menunggu surat perintah. Kalau kita tunggu, mereka keburu terbang. Kita harus masuk sekarang. Saya yang tanggung jawab. Dengan 14 anggota pasukan, mereka menyusup ke hanggar 7B. Beberapa petugas bandara sempat menghadang, tapi setelah menunjukkan kartu khusus Polri, mereka diizinkan lewat. Pesawat terlihat sudah tertutup rapat, tapi lampu kabin belum padam. Tiba-tiba, satu truk lagi datang dan menurunkan 5 orang lain, tampaknya sisa korban. Polisi segera menyergap. Keributan pun tak terhindarkan. Polisi, angkat tangan. Semua berdiri. Seorang pria bertopi yang hendak lari ditangkap di tempat. Dari identitasnya,
Diketahui dia adalah Dion Sembiring, kepala logistik perusahaan fiktif yang tercatat menyewa pesawat malam itu. Dalam tasnya ditemukan uang tunai 40 juta rupiah, beberapa paspor tanpa foto, dan selembar tiket rute Majalengka Phnom Penh bertanggal palsu. Penemuan mengejutkan di dalam pesawat. Setelah membuka pintu kargo, suasana mendadak hening. Di dalam, 26 orang duduk bersandar pada dinding pesawat. Beberapa menangis, lainnya hanya terdiam. Mereka semua tampak kelelahan. Tidak ada sabuk pengaman, tidak ada ventilasi memadai. Jika pesawat benar-benar lepas landas, mereka bisa mati karena kekurangan oksigen. Ini bukan sekadar pengiriman ilegal. Ini percobaan pembunuhan massal, ujar Bribka Lilis, menahan marah. Akhir malam yang panjang. Pukul 4.30 pagi, semua korban diamankan ke rumah aman Polda Jabar. Para pelaku dibawa ke ruang interogasi. Identitas mereka ditelusuri. Sementara itu, Kompol Rendra melaporkan langsung kepada Kapolda. Kasus ini akan menjadi perhatian nasional. Namun, dari semua yang tertangkap, satu nama penting tak ditemukan. Miko, sang perekrut utama. Ia menghilang begitu saja malam itu. Rendra menatap layar komputer yang menampilkan jejak GPS terakhir ponsel Miko. Titik terakhir, keluar dari rumah penampungan, lalu hilang di tengah hutan karet, arah utara Majalengka. Operasi penyelidikan baru saja dimulai. Dan Kompol Rendra tahu, apa yang mereka hadapi bukan sekadar sindikat kecil, tapi jaringan internasional dengan akar dalam dan uang besar. Pertanyaannya, berapa banyak korban lagi yang belum sempat diselamatkan? Pagi setelah penggerebekan, langit Majalengka masih berkabut saat Kompol Rendra Wirawan berdiri di depan peta besar yang terbentang di meja krisis Polda Jabar. Puluhan pin warna merah menandai lokasi rumah yang dicurigai sebagai tempat transit calon TKI ilegal. Tapi perhatian Rendra tertuju pada satu titik, Desa Raja Galuh, Blok Kampung Cisaat. Tempat terakhir sinyal GPS dari ponsel Miko terekam sebelum menghilang malam sebelumnya. Di sana, kita mulai. Kita kejar sisa jaringannya sebelum mereka kabur, ujarnya. Dalam hitungan jam, satu tim dikerahkan menuju lokasi. Mereka mengenakan pakaian sipil, menyamar sebagai petugas dari dinas sosial. Di antara mereka, ada Bribka Lilis Handayani dan Ibda Andre Surya. Rumah abu-abu di tengah ladang karet. Rumah itu tampak biasa. Bangunannya semi permanen, berdinding bata dan cat mengelupas. Tapi pagar besi tinggi yang menutup rapat dan kamera CCTV di pojok atap membuktikan bahwa ini bukan rumah biasa. Tetangga sekitar mengenal pemiliknya sebagai Pak Dino, pria yang jarang berbicara dan sering menerima tamu malam-malam. Begitu tim mendekat, suasana sunyi mencurigakan langsung terasa. Tak ada suara manusia dari dalam. Hanya suara kipas angin dan dengung generator. Bribka Lilis mengintip lewat celah tembok. Ia melihat kasur tipis yang digelar berjejer dan sisa-sisa makanan di lantai. Tempat ini pernah dipakai banyak orang. Tapi kenapa sekarang kosong? Ibda Andre menyalakan alat pelacak sinyal. Dari balik dinding, ia mendeteksi dua sinyal aktif, tanda ada orang yang belum kabur. Rendra memberi aba-aba. Tim langsung bergerak masuk. Pintu belakang ditendang. Bau lembab langsung menyergap hidung mereka. Dua korban tertinggal. Di dalam kamar sempit tanpa jendela, mereka menemukan dua perempuan muda, meringkuk dan menangis. Keduanya ketakutan, bahkan sempat mengira polisi adalah bagian dari sindikat. Salah satu dari mereka bernama Rini, 21 tahun, asal Madura. Ia direkrut oleh temannya yang menawarkan kerja di restoran Kamboja. Rini awalnya dijanjikan berangkat lewat jalur resmi, tapi begitu tiba di Majalengka, semua peralatan komunikasinya disita. Ia dikurung di rumah ini bersama puluhan orang lain. Mereka hanya boleh keluar jika dijemput. Ada satu ibu hamil yang juga sempat di sini, namanya Sari. Tapi dia sudah dibawa kemarin malam. Kami tinggal berdua karena saya sempat demam dan muntah-muntah, ujar Rini terbata. Yang mengejutkan, dari pengakuan mereka, sebelum dibawa ke bandara, mereka disuntik oleh seseorang yang mengaku perawat. Katanya buat tenaga. Tapi setelah itu banyak dari kami jadi mengantuk dan lemas, lanjut Rini. Barang bukti mengejutkan. Di ruang tengah, tim menemukan koper berisi 30 lembar paspor kosong, printer, alat scan, dan beberapa stempel palsu milik instansi imigrasi.
Di kamar belakang, ada tumpukan dokumen seperti surat rekomendasi kerja yang ditandatangani oleh perusahaan fiktif bernama PT Sinergi Asia Mandiri. Namun yang paling mencurigakan adalah buku catatan keuangan manual yang disembunyikan di balik ventilasi dinding. Di dalamnya, tercatat ratusan transaksi tunai dan transfer ke rekening atas nama berbeda. Nominalnya fantastis. Beberapa transaksi mencapai 70 juta rupiah sekali kirim. Bribka Lilis menyisir halaman belakang dan menemukan lubang kecil yang baru ditutup tanah. Setelah digali, ditemukan kotak logam berisi flash disk dan SIM card. Isinya, data para korban, rekaman suara transaksi, dan kontak WhatsApp dengan nomor luar negeri, menggunakan kode 855, kode negara Kamboja. Wajah-wajah yang terlibat. Salah satu file di flash disk berisi daftar nama, kloter pengiriman, lengkap dengan foto dan status pembayaran. Dari situ diketahui, satu nama mencolok muncul sebagai koordinator lapangan, Dino Wibowo, alias Miko. Tapi ada nama lain yang mengejutkan Rendra, Yulinda Sari, mantan pegawai imigrasi di Jakarta, yang selama ini diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen. Yulinda menghilang setahun lalu setelah namanya muncul dalam kasus sindikat paspor palsu di Batam. Kini dia muncul kembali sebagai pemberi surat rekomendasi untuk tenaga kerja ke luar negeri. Ini bukan jaringan kecil. Ini sistem. Ada perekrut, pemalsu dokumen, jalur logistik, dan pihak luar negeri yang menampung, gumam Rendra. Keterangan dari korban. Sore harinya, Rini dan temannya, Anik, diberi perlindungan dan dibawa ke rumah aman. Di sana, penyidik psikologis mendampingi mereka. Dari keterangan mereka, diketahui bahwa para korban ditampung di tempat ini selama 5-7 hari sebelum dijadwalkan berangkat. Setiap malam, Miko atau anak buahnya akan datang dan membawa beberapa orang. Tak ada penjelasan, hanya perintah diam dan ikut. Mereka juga dipaksa menandatangani surat dalam bahasa asing, yang belakangan diketahui adalah surat penyerahan hak tubuh jika terjadi kecelakaan. Bribka Lilis menahan amarahnya. Ini lebih dari perbudakan. Ini perampasan hak hidup manusia. Jejak terakhir Miko. Malam harinya, tim kembali ke markas. Andre berhasil membuka lokasi terakhir ponsel Miko. Ia tampak menuju hutan karet di utara Majalengka, lalu menghilang. Namun sebelum hilang, sinyal sempat memantul di sebuah menara BTS tua di Dusun Cikadongdong, dekat perbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Tim pun memutuskan untuk menyisir lokasi keesokan paginya. Namun saat mereka bersiap, satu kabar mengejutkan datang. Seseorang dengan nama Bambang Saputra baru saja melewati imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dengan paspor atas nama asing, dan wajahnya 95% identik dengan Miko. Pagi itu, udara di Majalengka masih berkabut. Di dalam ruang forensik dokumen Polda Jabar, Bribka Lilis Handayani meneliti lembar demi lembar paspor kosong yang ditemukan di rumah penampungan. Beberapa terlihat seperti dokumen resmi, lengkap dengan cap emboss dan hologram. Namun di bawah lensa ultraviolet, kejanggalan langsung tampak, nomor seri dobel, cap imigrasi buram, dan font printer inkjet alih-alih cetakan pemerintah. Ini bukan hasil kerja amatir, gumamnya. Di sisi lain, Ibda Andre Surya tengah menelusuri isi flash disk yang ditemukan di belakang rumah. Ia membuka satu folder bertajuk, Tiket KL001 INT. Di dalamnya, tersimpan puluhan file PDF, tiket digital tujuan Kamboja, Malaysia, dan Thailand atas nama orang-orang yang tidak pernah tercatat di sistem bandara atau imigrasi Indonesia. Rin, ini gila mereka buat sistem paralel, seru Andre. Mereka punya jalur bandara sendiri, manifest sendiri, bahkan boarding pass mereka bisa lolos scanner. Daftar nama yang tak pernah ada. Kompol Rendra Wirawan, yang ikut memantau dari ruang penyelidikan, mengambil satu tiket digital dan mencocokkannya dengan data resmi dari sistem imigrasi. Nama penumpang, Fadil Rahman, umur 24 tahun, tujuan Phnom Penh, nomor paspor, X123455678. Namun setelah dicek ke database Direktorat Jenderal Imigrasi, paspor tersebut tidak pernah dikeluarkan. Ini nama fiktif, kata Rendra. Tapi kalau di lapangan mereka bisa lewat, berarti ada yang bantu dari dalam. Bribka Lilis mengangguk. Dan bukan orang kecil. Dari 53 tiket yang berhasil dibuka, 38 diantaranya menggunakan nama palsu. Sisanya memakai identitas asli para korban, tapi dengan cap imigrasi hasil rekayasa.
beberapa bahkan tercetak dengan stempel kedutaan, namun tanpa kode registrasi. Salah satu korban buka suara. Sore harinya, di ruang konsultasi Rumah Aman, Rendra bertemu dengan seorang pria muda berwajah lugu bernama Anton, 19 tahun, asal Brebes. Anton direkrut dari Facebook oleh akun bernama Lowongan Kerja Luar Negeri 2025. Ia dijanjikan bekerja di restoran Thailand dengan gaji 8 juta rupiah sebulan, dan hanya perlu membayar uang administrasi sebesar 2,5 juta rupiah. Tapi saya nggak pernah pegang paspor, Pak. Katanya nanti dikasih pas naik pesawat, kata Anton. Yang lebih mengejutkan, Anton mengaku hanya disuruh foto pakai kemeja putih berlatar biru, lalu dikirim ke seseorang lewat WhatsApp. Setelah itu, ia diberi lembaran tiket PDF dengan nama yang bukan miliknya. Saya ditulis jadi Junaidi Alfarizi. Saya nggak ngerti kenapa, katanya itu supaya lebih gampang lolos di imigrasi. Jejak digital mengarah ke Jakarta. Dari analisa metadata PDF, Ibda Andre menemukan bahwa semua tiket palsu itu dibuat dari satu IP address yang terhubung ke cyber cafe di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Di sana, polisi mendapati tempat usaha kecil dengan belasan komputer dan satu ruang tertutup di belakang. Saat digeledah, polisi menemukan server pribadi dengan ratusan data identitas digital, foto selfie, KTP, paspor, dan surat vaksin palsu. Semua diolah oleh seorang pria berumur 35 tahun bernama Rian Dwi Saputra, yang mengaku hanya bekerja lepas untuk seseorang bernama Yulinda. Dia yang suruh saya buat tiket. Dia yang kasih daftar nama. Saya nggak tahu itu ilegal. Saya cuma disuruh desain ulang dan cetak, ujar Rian ketakutan. Nama Yulinda Sari kembali muncul. Mantan pegawai imigrasi yang pernah menjadi buronan dalam kasus pemalsuan paspor Batam 2023. Namun hingga kini, jejak fisiknya belum ditemukan. Semua komunikasi darinya hanya lewat pesan suara dan nomor yang selalu berganti. Pola rekrutmen yang tersusun rapi. Tim penyelidik menyusun pola berdasarkan informasi dari para korban. Skemanya seperti ini. Perekrutan via media sosial, menggunakan akun-akun palsu dengan foto profil wanita cantik, atau testimoni palsu. Wawancara via telepon, tanpa tatap muka. Pengiriman ke rumah penampungan, biasanya di kota kecil seperti Majalengka, Purwakarta, atau Karawang. Pemalsuan identitas oleh tim digital di Jakarta. Pengiriman ke bandara kecil, Kertajati, Halim, atau Hang Nadim, menggunakan jalur logistik, bukan penumpang umum. Pemberangkatan malam hari dengan menyewa pesawat kargo, atau menyusup lewat kargo komersial. Kalau bukan karena insting petugas bandara itu, semua orang ini bisa hilang tak berjejak, kata Rendra. Tiket menuju neraka. Anton bercerita bahwa sebelum masuk ke truk pengangkut, mereka diberi vitamin oleh seseorang yang mengaku perawat. Tapi tak lama setelah itu, hampir semua merasa mengantuk dan tak bisa banyak bergerak. Kayak dipaksa tidur. Pak, saya nggak bisa buka mata. Badan berat. Saya sadar-sadar udah di pesawat, ujar Anton. Bribka Lilis mencurigai adanya zat bius ringan dalam cairan yang diberikan. Jika benar, ini masuk dalam kategori upaya perdagangan manusia dengan kondisi tidak sadar, pelanggaran berat menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PT PO. Satu tiket asli yang janggal. Dari puluhan tiket palsu, satu tiket ternyata asli. Terdaftar atas nama Velia Indrasari, 26 tahun, asal Jakarta Selatan. Ia memiliki paspor sah, izin kerja luar negeri, dan bahkan surat rekomendasi dari lembaga penyalur TKI resmi. Namun saat ditelusuri, nama Velia tidak pernah mengikuti pelatihan TKI resmi dan tidak pernah terdata dalam sistem BNP 2 TKI. Ternyata Velia adalah pemancing sistem, seorang agen yang digunakan untuk menyisipkan jalur legal di antara kiriman ilegal agar tidak mencurigakan. Velia sudah kabur saat penggerebekan, tapi sinyal HP-nya terdeteksi menuju arah Batam, diduga akan menyeberang ke luar negeri lewat jalur laut. Misi besar yang belum selesai. Di ruang briefing Polda Jabar, Rendra berdiri di depan papan besar bertuliskan, target utama, Miko Yulinda Jaringan Buana Raya. 3 wajah terpampang di sana. Miko, Dino Wibowo perekrut utama dan operator lapangan. Yulinda Sari, pemalsu dokumen dan pengendali digital. Sosok ketiga, tak dikenal. Nama sandi hanya, Konsul B. Diduga seseorang dari kedutaan bayangan yang memfasilitasi dokumen luar negeri.
Rendra menatap papan itu lama. Selama mereka belum ditangkap, jalur ini belum tertutup. Pagi itu, ruang siber Polda Jabar lebih sibuk dari biasanya. Puluhan layar menampilkan grafik pergerakan dana, alur transfer antar bank, dan peta jalur keuangan internasional. Di tengah ruangan, Ibda Andre Surya berdiri dengan mata lelah, tapi fokus. Di depannya, terpampang nama-nama penerima dana dengan nominal mencurigakan. Dari sinilah, misteri jaringan perdagangan TKI ilegal mulai memasuki babak baru, jalur uang gelap. Bos, kita nemu aliran dana aneh masuk ke rekening atas nama Yayasan Amanah Cahaya Bangsa, kata Andre kepada Kompol Rendra Wirawan, yang langsung mendekat. Rekening itu tercatat sebagai lembaga sosial di Bekasi. Tapi setelah diselidiki, yayasan tersebut tidak aktif, dan alamat yang terdaftar hanyalah sebuah ruko kosong. Anehnya, dalam 3 bulan terakhir, ada 27 kali transfer masuk dari berbagai rekening dengan total lebih dari 3,2 miliar rupiah. Dana dari korban untuk sindikat. Salah satu transfer datang dari rekening atas nama korban bernama Rini, yang diselamatkan dari rumah penampungan. Ia tidak ingat pernah mentransfer apapun. Namun setelah diperiksa, ternyata seseorang telah membuka rekening atas namanya, diduga dengan KTP palsu yang disalin dari dokumen saat ia direkrut. Ini membuka skema baru. Korban direkrut dan diminta menyerahkan fotokopi KTP. Sindikat membuka rekening palsu atas nama mereka. Dana dari sponsor luar negeri, penadah TKI, ditransfer ke rekening korban palsu. Dana itu kemudian ditarik tunai oleh kurir keuangan dan dikirim ke rekening berikutnya, dalam bentuk tunai, kripto, atau transfer antar negara. Bribka Lilis Handayani menambahkan, ini bukan sekadar perdagangan manusia, ini pencucian uang lintas negara. Skemanya rumit, tapi kita bisa petakan. 3 lapis jalur uang. Tim membagi aliran dana sindikat ke dalam 3 lapis. Lapisan awal, korban rekening fiktif. Rekening atas nama para korban, Rini, Anton, dan lainnya, digunakan sebagai penampung awal. Biasanya hanya aktif beberapa hari, lalu ditutup. Digunakan untuk menerima uang muka dari luar negeri, sekitar Rp 10-50 juta per korban. Lapisan tengah, yayasan dan usaha bodong. Dana dari rekening fiktif lalu dipindahkan ke akun perusahaan atau yayasan palsu seperti PT Karya Jaya Dunia, Yayasan Sinergi Muda, atau bahkan toko elektronik online palsu di marketplace. Di sini dana dibuat bersih, secara legal, seolah transaksi jual-beli. Lapisan akhir, pengalihan ke luar negeri. Setelah dicuci, dana dikirim lewat transfer internasional ke rekening di Kamboja dan Thailand. Platform kripto anonim seperti Monero atau Tether USDT. Transfer tunai lewat jasa pengiriman uang tak resmi, Money Mule. Paling gila, ada satu pengiriman 200 juta yang dicatat sebagai pembelian alat sound system gereja, ujar Andre sambil menunjukkan slip palsu. Tangan besar di balik semua ini. Di balik semua nama fiktif, muncul satu entitas mencurigakan, Buana Raya Group. Resmi, ini adalah perusahaan logistik yang sudah tidak aktif sejak 2023. Tapi nyatanya, nama perusahaan ini masih digunakan untuk menyewa gudang, membeli truk, bahkan mendaftarkan charter pesawat. Saat dicek ke Dirjen Pajak, ditemukan bahwa NPWP perusahaan ini aktif dan membayar pajak kecil secara rutin, tanda bahwa seseorang menjaganya tetap hidup di atas kertas. Anehnya, semua tanda tangan direksi di dokumen perpajakan mengarah ke satu orang. Damar Suryo Wicaksana, pria 50 tahun, mantan pejabat imigrasi dan kini diketahui tinggal di Bangkok, Thailand. Dia yang mungkin jadi penghubung antara Miko, Yulinda, dan penyedia jasa luar negeri, kata Rendra. Penangkapan kurir uang. Dari pelacakan CCTV di salah satu ATM di Bekasi, polisi menangkap seorang pria bernama Arfan Lubis, yang terbukti berkali-kali menarik dana dari rekening milik korban. Ia mengaku hanya kurir, diupah 1 juta rupiah per penarikan, dan tidak tahu apa-apa soal jaringan. Namun saat diperiksa lebih lanjut, HP Arfan menyimpan satu pesan suara berdurasi 24 detik. Kalau sudah cair, antar langsung ke warung kopi biasa. Pakai kode, dompet tua. Jangan telat. Suara perempuan, mirip rekaman Yulinda sebelumnya. Lokasi, warung kopi biasa, ternyata adalah tempat pertemuan para pelaku di Stasiun Cakung, Jakarta Timur.
Satu tim disiapkan untuk melakukan pengintaian di sana. Uang kembali ke siapa? Dari jejak aliran dana, akhirnya terungkap 5 rekening akhir yang menjadi tempat parkir dana besar. Salah satunya atas nama perusahaan di Phnom Penh bernama Khmer Global Resources Co., Ltd. Dari situ, uang diduga digunakan untuk menyewa penampungan di Kamboja, membayar pejabat lokal, memfasilitasi eksploitasi korban sebagai pekerja ilegal, PSK, atau bahkan korban perdagangan organ. Satu catatan bank menampilkan transaksi mencurigakan dengan catatan Human Support Package Series 4. Nilainya $4.800 Amerika. Bisa jadi itu harga satu orang, kata Bribka Lilis dengan suara serak. Perintah operasi khusus. Dengan bukti semakin kuat, Polda Jabar mengajukan permintaan kepada Mabes Polri untuk membentuk Satuan Tugas Nasional Anti Perdagangan Manusia, bekerja sama dengan PPATK, Bareskrim, dan Kemenlu. Kompol Rendra mendapat mandat langsung. Lanjutkan pengungkapan. Jangan berhenti sampai kita tahu siapa dalang utamanya. 21 Juni 2025, pukul 1.12 WIB, Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Langit malam tampak mendung. Angin lembab meniup pelan, menerbangkan debu dari landasan. Di sudut paling sunyi bandara, tepatnya di Hanggar 7B, sebuah pesawat kargo putih dengan logo buram BRG Airlines tengah dipersiapkan untuk lepas landas. Tak ada aktivitas resmi tercatat, dan tak satupun alarm sistem penerbangan sipil menyala. Tapi malam itu, sebuah operasi besar akan pecah, dan tidak akan dilupakan dalam sejarah penerbangan Indonesia. Di balik bayang-bayang, Kompol Rendra Wirawan berdiri bersama 14 personel dari tim gabungan Subdit TPPO dan Intel Siber Polda Jabar, semuanya berpakaian sipil. Mereka tidak datang lewat pintu utama. Tim masuk melalui jalur pemadam kebakaran yang terhubung ke pintu belakang bandara, setelah berkoordinasi diam-diam dengan Jaka Prasetya, teknisi bandara yang pertama kali mencurigai aktivitas mencurigakan 2 hari sebelumnya. Target: pesawat penerbangan gelap. Berdasarkan pantauan CCTV dan pemetaan sinyal, pesawat kargo jenis Boeing 747-400F ini telah mendarat 3 kali dalam 2 bulan terakhir, semua tanpa manifest jelas. Namun malam ini, dari kamera termal, tubuh-tubuh manusia tampak duduk di dalam kargo, tanpa sabuk pengaman, tanpa AC kabin, tanpa izin tinggal. Ini bukan logistik, ini pemindahan manusia seperti barang, gumam Rendra. Kalau kita biarkan, ini jadi tragedi internasional. Menyusun serangan diam-diam. Pukul 1.28, Rendra memberikan briefing terakhir. Begitu truk terakhir datang, kita kepung. Skenario utama, sergap saat mereka buka pintu kargo. Skenario kedua, kalau mereka kabur, kita kunci hanggar dan pakai gas kejut. Semua harus cepat. Jangan sampai ada korban di pihak kita, atau mereka. Bribka Lilis sudah bersiap di sisi timur hanggar dengan 2 anggota yang membawa kamera tubuh dan pemindai dokumen. Sementara Ibda Andre Surya bertugas di ruang kontrol bandara, menyabot sistem suara dan memastikan alarm tidak aktif saat tim bergerak. Truk terakhir tiba. Pukul 1.43, truk box putih tanpa plat nomor masuk pelan melalui gerbang logistik yang dijaga 2 satpam, yang kemudian diketahui telah disuap. Sopir mengenakan topi dan masker, tapi tidak sempat menghindar dari tangkapan kamera. Polisi segera mengenalinya. Alung, anak buah Miko, spesialis pengangkut korban dari rumah penampungan ke bandara. Truk berhenti tepat di belakang ekor pesawat. 2 orang berseragam logistik membuka pintu belakang. Di dalamnya, 5 perempuan dan 2 pria tampak lemas, matanya kosong, seperti baru bangun dari tidur panjang. Salah satu perempuan bahkan masih mengenakan sandal jepit dan pakaian rumah. Satu di antara mereka pingsan. Sinyal diberikan. Pukul 1.50, lewat radio yang hanya aktif dalam frekuensi tertutup, Rendra berkata lirih, "Serbu." 3 titik langsung bergerak. Tim A dari sisi kanan hanggar, tim B dari sisi kiri belakang, dan tim C dari atas kontainer yang telah disiapkan sejak sore. Ledakan suara keras terdengar. "Polisi, jangan bergerak." Tangan di atas kepala. Para operator logistik panik. 2 orang mencoba lari ke arah pagar belakang, tapi dijegal oleh tim dari sisi barat. Alung, si sopir, nekat melompat dari truk dan lari ke dalam pesawat. Polisi mengejarnya ke dalam ruang kargo. Begitu pintu pesawat dibuka paksa,
Pemandangan mengerikan terbuka. Puluhan manusia duduk bersandar di dinding pesawat, tanpa pengaman, tanpa ventilasi. Bau keringat, urin, dan obat-obatan menyeruak. Penangkapan pilot dan awak. Pilot dan kopilot yang sudah siap di kokpit terkejut saat ditarik keluar oleh tim bersenjata. Mereka tak melawan, tapi bersikeras bahwa mereka hanya diperintah oleh perusahaan logistik. Di dalam tas kopilot ditemukan $3.200 Amerika dan amplop berisi daftar kiriman, yang ternyata adalah nama-nama korban lengkap dengan nilai jual masing-masing. Orang-orang ini dijual seperti ayam potong, gumam Bribka Lilis, memegangi daftar itu dengan gemetar. Identifikasi kilat. Semua korban, total 28 orang, langsung dibawa ke ruang karantina darurat yang sudah disiapkan. Tim medis dari Dinas Sosial dan dokter kepolisian melakukan pemeriksaan cepat. Separuh dari mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrim. Beberapa lainnya mengalami dehidrasi. Dan satu orang dinyatakan mengalami keracunan ringan, diduga dari suntikan penguat yang sebelumnya disuntikan di rumah penampungan. Dari dokumen yang ditemukan di truk dan kantong korban, tim forensik mendapati puluhan tiket palsu, paspor cetakan ulang, dan dokumen imigrasi dalam bahasa Khmer, jelas tidak sah. Barang bukti tambahan. Dalam proses penggeledahan hanggar, polisi menemukan koper berisi 400 juta rupiah tunai, yang diduga untuk menyuap staf bandara, alat pemindai retina portable, untuk menyesuaikan wajah dengan paspor palsu, tablet milik koordinator lapangan, berisi chat dengan kontak bernama B, yang memberi instruksi pengiriman. Isi percakapan. Kloter malam ini harus berangkat. Pesanan dari konsul sudah dibayar. Jangan gagal lagi seperti bulan lalu. Rendra mengepalkan tangan. Konsul. Nama itu lagi. Satu yang lolos. Meski operasi dinilai sukses, satu hal membuat Rendra murka. Dari 6 pelaku utama yang harusnya hadir malam itu, Miko, dalang pengiriman, tidak terlihat. Diduga dia sudah tahu akan ada penyergapan dan mengatur agar semua dikendalikan dari jarak jauh. Ibda Andre berhasil melacak satu sinyal ponsel yang sempat aktif malam itu dari wilayah Indramayu, lalu padam di tengah jalan tol Cipali. Artinya, ada kemungkinan Miko sedang bergerak menuju Jakarta atau pelabuhan pelarian. Operasi nasional dimulai. Pukul 5.10, Kapolda Jabar menggelar konferensi pers darurat. Media dari berbagai saluran berita nasional hadir. Gambar wajah-wajah korban yang lemas di kursi roda diputar berkali-kali. Dunia melihat betapa kejamnya perdagangan manusia modern yang dikemas seolah pekerjaan impian. Ini bukan lagi sekadar tindakan kriminal, kata Kapolda. Ini pelanggaran terhadap kemanusiaan. Kompol Rendra berdiri di belakang podium. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus mengejar Miko. Ia harus membongkar siapa konsul B, dan bagaimana semua ini bisa terjadi. Tanpa satupun lonceng peringatan berbunyi. Pusat Perlindungan Korban TPPO, Bandung 23 Juni 2025. 2 hari setelah penggerebekan dramatis di Bandara Kertajati, suasana di Pusat Perlindungan Korban Perdagangan Orang masih mencekam. Sebagian dari 28 korban yang selamat dari pesawat kargo BRG Airlines mulai bisa berbicara. Sebagian lainnya masih trauma. Ada yang diam menatap dinding, ada yang menangis saat melihat seragam polisi. Kompol Rendra Wirawan duduk di kursi kayu menghadap seorang perempuan berwajah tirus dan rambut diikat rapi. Namanya Sari Winarsih. Usia 24 tahun. Matanya sembab, tubuhnya kurus, tapi sorotnya tajam. Ia adalah satu dari korban yang ditemukan dalam kondisi hampir pingsan di dalam pesawat malam itu. Pak, saya tahu siapa yang ngajak saya. Tapi saya takut. Mereka bilang, kalau saya bicara, adik saya di rumah bisa celaka. Bribka Lilis Handayani yang mendampingi meletakkan tangannya di atas tangan Sari. Adikmu sudah kami amankan. Kami juga sudah hubungi keluargamu di Jepara. Kamu bisa bicara sekarang. Sari menunduk, lalu membuka cerita yang akan mengubah arah penyelidikan secara drastis. Sari dan jejaring komunitas palsu. Sari bercerita bahwa ia direkrut dari grup WhatsApp berjudul Komunitas Muslimah Perantauan, yang awalnya berisi tips kerja halal di luar negeri. Admin grup adalah seorang wanita berjilbab bernama Bu Mira, yang setiap hari membagikan motivasi, peluang kerja, dan testimoni dari TKI sukses di luar negeri. Sari tergoda setelah melihat unggahan tentang kerja di salon muslimah di Phnom Penh.
gaji Rp9 juta bulan, tanpa potongan. Ia tertarik karena butuh biaya untuk pengobatan ibunya. Tanpa sepengetahuan ayahnya, ia menyerahkan KTP dan foto. Saya cuma kirim data. Tapi setelah itu, telepon saya disadap. Semua aktivitas saya dipantau. Bahkan saya diminta tutup semua media sosial dan ganti nomor, katanya. Ternyata, Bu Mira adalah nama palsu. Setelah dicocokkan dengan data digital hasil forensik siber, akun itu terhubung dengan satu IP address yang digunakan untuk mengelola 3 grup lainnya. Kerja halal luar negeri, hijrah dan rezeki, TKI berkah tanpa ribet. Ketiganya dikelola oleh satu orang, Yulinda Sari. Identitas di balik nama. Dari 28 korban, 17 orang menggunakan nama yang bukan milik mereka di dokumen perjalanan. Ini awalnya membuat penyidikan lambat, karena sistem pencatatan resmi tidak bisa mencocokkan wajah dengan dokumen. Namun saat Ibda Andre Surya memproses data biometrik sidik jari dan iris mata, identitas asli mulai terbongkar. Beberapa di antaranya adalah Anton Kusnadi, 19 tahun, asli Brebes, di dokumen tertulis sebagai Junaidi Fadilah. Siti Munawaroh, 22 tahun, asal Indramayu, tertulis sebagai Rosnah Arifin. Jeffrey Saputra, 28 tahun, mantan pelaut dari Bengkulu, namanya diganti menjadi Nox Reibun, lengkap dengan paspor Kamboja palsu. Semua perubahan identitas dilakukan dengan teknik deepfake dokumen, menggunakan software pemalsuan tingkat tinggi yang dimiliki tim digital Yulinda. Gila, ini lebih canggih dari sindikat narkoba, gumam Andre sambil menunjukkan proses digitalisasi KTP dan paspor yang dibuat dalam waktu kurang dari 3 jam per orang. Mereka yang dipesan secara khusus. 3 dari korban, termasuk Sari, mengaku bahwa mereka dipisahkan dari kelompok utama di rumah penampungan. Mereka diminta menjalani semacam pemeriksaan khusus, cek gigi, tes darah, hingga pemindaian perut. Mereka bahkan ditanya, apakah pernah operasi besar? Apakah punya riwayat penyakit ginjal atau hati? Sari baru sadar, ini bukan proses standar untuk tenaga kerja. Saya waktu itu mikirnya tes kesehatan biasa, tapi perut saya diraba-raba. Saya diminta jongkok, berdiri, buka mulut lebar-lebar. Nggak seperti tes kerja biasa. Salah satu dari mereka mengaku sempat mendengar percakapan dalam bahasa asing antara 2 pria. This one is clean. Ready for Phnom Penh. Tell Konsul B the order is confirmed. Konsul B mendekati nyata. Dari tablet yang ditemukan dalam penggerebekan hanggar, polisi berhasil membuka beberapa data terenkripsi. Berkat bantuan tim Siber Mabes Polri, satu akun email berhasil dibongkar. Di dalamnya, tersimpan dokumen invoice dan komunikasi dengan kontak luar negeri beralamat di Phnom Penh. Kontak name, BR Consul. Email, brc.phenom@tutanota.com. Catatan terakhir, 28 packs delivered, 4 reserved for medical batch July. Payment via crypto, 6 PM as usual. Istilah, medical, diduga merujuk pada calon korban yang akan digunakan untuk perdagangan organ. Sementara, batch July, menandakan bahwa pengiriman malam itu bukan yang terakhir. Ini membuktikan bahwa kita sedang berhadapan dengan kelompok internasional, bukan cuma sindikat kampung, kata Kompol Rendra dengan raut tegang. Pecah tangis saat bertemu keluarga. 3 hari setelah penggerebekan, 14 keluarga korban tiba di Bandung. Tangis pecah saat mereka dipertemukan. Seorang ibu bersujud di kaki anaknya. Seorang ayah mencium tangan putrinya yang mengaku hampir tak mengenal dirinya sendiri, karena terus-menerus ditekan dan diisolasi. Namun tidak semua korban beruntung. Ada 4 orang yang tidak memiliki keluarga yang bisa dihubungi. 2 diantaranya yatim piatu. 1 dari NTT bahkan tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Pengakuan mengejutkan. Dalam satu sesi pemeriksaan, seorang korban bernama Kiki Melani, 25 tahun, mengatakan bahwa saat di rumah penampungan, ia pernah melihat Miko berbicara langsung lewat video call dengan seseorang yang dipanggil Tuan Benny. Suaranya berat, logatnya campuran Indonesia Melayu, dan wajahnya sebagian tertutup topeng virtual. Namun satu hal yang diingat Kiki, di belakang orang itu ada bendera. Bukan bendera Indonesia. Warnanya merah dan biru, kayak lambang kedutaan. Rekaman video call itu terekam di CCTV internal rumah penampungan,
dan kini sedang dianalisis untuk mencocokkan wajah dengan arsip diplomat asing yang pernah aktif di Asia Tenggara. Sore menjelang malam, hujan turun gerimis di halaman belakang Mabes Polri. Kompol Rendra Wirawan baru saja keluar dari ruang koordinasi gabungan antar instansi. Di tangannya, ada dokumen resmi berlogo Kemenlu, izin operasi lintas negara, level khusus. Artinya satu, perburuan internasional terhadap Miko resmi dimulai. Setelah penggerebekan Kertajati dan pengungkapan identitas korban, satu hal menjadi jelas. Miko, alias Dino Wibowo, bukan hanya kaki tangan lokal. Dia adalah penghubung langsung dengan jaringan luar negeri, dan diduga menjadi operator kunci dalam pengiriman manusia ke Kamboja dan Thailand. Informasi dari intelijen sinyal dan Interpol menunjukkan, Miko melarikan diri 2 jam sebelum penggerebekan. Ia naik mobil menuju Cirebon, lalu berpindah ke mobil lain dengan plat diplomatik palsu. Hari berikutnya, sinyal HP-nya aktif sebentar di daerah Don Mueang, Bangkok. Bangkok, kota transit jaringan hitam. Bangkok bukan kota asing bagi penyidik TPPO. Selama 5 tahun terakhir, lebih dari 60 korban perdagangan manusia asal Indonesia ditemukan di sana. Kota itu adalah titik transit, titik bersih nama, dan titik penghilang jejak. Kompol Rendra bersama 2 anggota tim, Ibda Andre Surya dan Bribka Lilis Handayani, berangkat malam itu juga, dengan penyamaran sebagai bagian dari staf lembaga penyalur tenaga kerja. Mereka bekerja sama dengan polisi di Raja Thailand dan unit anti-human trafficking ASEAN. Begitu mendarat di Suvarnabhumi, Rendra menyampaikan satu misi. Temukan Miko. Kalau dia lolos dari kota ini, kita mungkin tak akan pernah melihatnya lagi. Petunjuk dari hotel dan kartu akses. Berkat kerjasama Intel Thailand, Rendra mendapat data dari check-in Hotel Paramount Prestige, hotel bintang 4 di distrik Huai Huang. Seorang pria Indonesia menggunakan paspor atas nama Julius Mananta, tapi wajahnya dicocokkan lewat CCTV, 99,4% akurat dengan wajah Miko. Dia ganti identitas, ganti gaya rambut, tapi tidak bisa menipu kamera thermal, kata Andre sambil menunjukkan hasil analisa wajah. Dari rekaman CCTV, Miko terlihat menerima tamu pada malam pertama. Seorang pria berjas hitam dengan pin kecil di dada kanan, simbol konsulat Kamboja. Sinyal baru dari lobi. Pukul 23.41 waktu Bangkok, tim mendeteksi sinyal HP burner yang cocok dengan nomor Miko di area sekitar hotel. Namun begitu tim penyergap tiba, kamar 1802 sudah kosong. Hanya ada jaket digantung rapi, sepasang sandal hotel, dan kartu akses dari hotel lain, Sky Zen Apartemen, Tower B. Dia sengaja bikin jejak palsu. Tapi dia ceroboh. Dia lupa kartu akses ini punya chip GPS, ujar Bribka Lilis, matanya berbinar. Penyergapan di apartemen sempit. Pukul 2.13 dini hari, tim gabungan Indonesia-Thailand mengepung Sky Zen Apartemen. Bangunan itu hanya 6 lantai, tanpa lift, dengan lorong sempit dan suara anjing menggonggong dari kejauhan. Sinyal terakhir mengarah ke lantai 4, kamar B403. Tanpa suara, tim menendang pintu. Jangan bergerak. Polisi. Di dalam, ruangan gelap dan penuh asap rokok. Miko duduk di depan laptop, dengan 3 ponsel di sekitarnya. Ia mencoba lari ke balkon, tapi langsung dibekuk oleh petugas Thailand. Tangannya diborgol, wajahnya menatap tajam Rendra. Lama nggak ketemu ya, Pak Kompol, katanya dengan senyum sinis. Rahasia dari laptop Miko. Laptop Miko tidak dienkripsi. Namun satu hal yang mengejutkan. Ada folder bernama Para Penjaga, berisi daftar panjang nama orang Indonesia, dari LSM, petugas bandara, bahkan oknum pejabat, yang menjadi penjaga jalur, agar sindikat ini lancar. Di salah satu file, tertulis, semua transaksi atas izin Konsul B. Jangan kirim kloter tanpa konfirmasi dari Sang Duta. Prioritas pengiriman, ginjal muda perawan. Bayaran transfer 60% via Phnom Penh, sisanya cash Jakarta. Rendra menatap layar lama. Ia tahu, ini lebih dalam dari dugaan semula. Miko bukan hanya kaki tangan. Ia adalah arsitek logistik jalur kegelapan. Interogasi. Saya bukan bos terbesar. Dalam interogasi awal di markas polisi di Raja Thailand, Miko banyak diam. Namun ketika diberitahu bahwa semua korban selamat, ia justru tertawa kecil. Kalian pikir saya bosnya? Saya cuma tukang jalanan.
Kalian belum lihat siapa yang duduk di belakang meja konsul itu. Siapa konsul B? Tanya Rendra tegas. Miko menunduk sebentar, lalu berkata, orang itu tidak ada di sistem. Tapi kalian pernah lihat dia. Cuma, kalian kira dia bagian dari penyelamat. Rendra terdiam. Kalimat itu menumbuhkan kecurigaan bahwa konsul B adalah seseorang yang menyamar sebagai bagian dari pihak legal, bahkan mungkin dari lembaga diplomatik. Terlacaknya transfer terakhir. Dengan bantuan PPATK dan Interpol, ditemukan satu transaksi mencurigakan, $280.000 Amerika, ditransfer dari rekening di Swiss ke sebuah yayasan pendidikan di Jakarta. Nama yayasan, Cahaya Langit Insani, yang tercatat sebagai tempat pelatihan TKI legal. Namun ketika diselidiki, yayasan itu hanya papan nama. Tidak ada murid, tidak ada pelatihan, hanya satu kantor kecil dengan 2 komputer. Semua transaksi mengarah ke satu nama. Dr. Bagas Rahmanto, mantan atase ketenagakerjaan KBRI Phnom Penh tahun 2021-2023. Nama itu cocok dengan salah satu pria yang sempat dilihat Sari di video call, Tuan Benny. Gedung Kementerian Luar Negeri RI dipenuhi suasana tegang. Kompol Rendra Wirawan mengenakan kemeja putih rapi, membawa map coklat bertuliskan, opsi diplomatik, rahasia. Ia bukan lagi hanya seorang penyelidik TPPO. Hari itu, ia menjadi utusan khusus dari Polri untuk memohon izin penyelidikan atas nama diplomatik. Di dalam ruang sidang internal, ia duduk di hadapan 5 pejabat Kemlu. Di layar proyektor, terpampang wajah Dr. Bagas Rahmanto, mantan atase tenaga kerja KBRI Phnom Penh, yang kini kembali ke Jakarta sebagai dosen tamu dan pengelola yayasan Cahaya Langit Insani. Rendra membuka sesi dengan satu kalimat. Kami curiga, orang ini adalah konsul B. Dalang jaringan perdagangan manusia yang menyamar di balik lambang negara. Sosok yang terlindung hukum. Sebagai mantan diplomat, Dr. Bagas memiliki perlindungan hukum yang nyaris kebal. Ia tak bisa langsung ditangkap tanpa proses hukum khusus melalui Kemenlu dan PPATK. Namun Rendra dan tim sudah memiliki cukup bukti. Transaksi mencurigakan $280.000 Amerika masuk ke yayasannya dari rekening Swiss yang juga digunakan untuk mendanai pengiriman ilegal TKI. Rekaman suara dari korban menyebut Tuan Benny sebagai pemberi perintah. Jejak digital email antara Miko dan akun anonim BR Consul yang berisi arahan jadwal kloter dan daftar pengiriman khusus. Satu foto dari CCTV hotel di Bangkok, Dr. Bagas terlihat mengenakan pin konsulat Kamboja saat bertemu Miko. Namun yang membuat darah Rendra mendidih adalah ini. Dalam arsip Kemlu, Dr. Bagas adalah tokoh yang pernah menerima penghargaan Duta Perlindungan WNI Luar Negeri tahun 2022. Seandainya dia benar konsul B, maka kita sedang berhadapan dengan pengkhianatan paling menjijikan, kata Ibda Andre di luar ruang sidang. Penyelidikan diam-diam dimulai. Tanpa bisa langsung menangkapnya, tim memutuskan untuk membuntuti Dr. Bagas secara rahasia. Lokasi target, rumah dinas di Cipete, Jakarta Selatan, dan kantor yayasan di Ciracas. Dalam waktu 48 jam, ditemukan 4 laptop dan 1 server mini di kantor yayasan yang tersambung ke jaringan luar negeri. Kamera pengawas internal yang aktif 24 jam, dengan sistem keamanan setingkat lembaga intelijen. Kotak berisi 13 paspor kosong berbagai negara, termasuk Indonesia, Myanmar, dan Laos. Buku catatan pribadi Dr. Bagas dengan tulisan tangan. Kloter Juli siap. Ambil dari Lampung, Gresik, dan Tegal. Kirim lewat rute Jember, Bali, Phnom Penh. Jangan lewat Kertajati lagi. Pertemuan di balik pintu tertutup. Akhirnya, tanggal 30 Juni 2025, Rendra mendapat izin melakukan pemeriksaan informal terhadap Dr. Bagas, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi ahli. Pemeriksaan dilakukan di ruang pertemuan tertutup, tanpa media. Rendra, Lilis, dan Andre duduk di seberang pria berkemeja batik dan kacamata tipis. Di wajahnya tidak tampak ketakutan, hanya keangkuhan. Pak Bagas, Anda tahu kenapa kami memanggil Anda? Tanya Rendra. Bagas tersenyum kecil. Kalau soal TKI, saya sudah bantu puluhan kasus. Kalau kalian ingin berterima kasih, silakan. Tapi kalau nuduh, pastikan ada dasarnya. Nama Anda muncul di email Miko. Dana dari Swiss masuk ke yayasan Anda.
Anda terlihat di Bangkok bersama buronan utama kami, tegas Andre. Bagas menarik napas. Saya punya izin resmi dari banyak lembaga. Semua bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya tidak kenal siapapun bernama Miko. Tapi sebelum Rendra bicara lebih jauh, Bagas menyandarkan punggungnya dan menatap tajam. Saya sarankan, Pak Kompol jangan menyentuh wilayah ini terlalu dalam. Bukan semua tembok bisa kalian dobrak, bahkan dengan senjata. Pecahnya keyakinan. Keluar dari ruangan itu, Rendra menatap kosong. Ia bukan takut, tapi kecewa. Hukum dan keadilan tampak kecil di hadapan simbol diplomasi. Mereka tahu Dokter Bagas adalah konsul B, tapi tak bisa langsung menangkapnya. Namun malam itu, harapan datang dari arah tak terduga. Sari Winarsih, korban yang pertama kali berbicara, memberikan satu benda penting yang selama ini disembunyikannya dari sindikat. Sebuah flash disk kecil berisi rekaman video saat Tuan Benny memberi pengarahan ke para kurir di rumah penampungan, lengkap dengan wajah dan suara jelas. Saya ambil ini diam-diam dari CCTV internal. Saya tahu orang ini berbahaya, tapi saya lebih takut kalau semuanya terus terjadi, kata Sari. Dalam video itu, Dokter Bagas berkata, "Kalian jangan takut. Selama ada saya, semua akan beres. Polisi bisa diatur. Bandara bisa dibungkam. Yang penting, jangan gagal. Kalau sampai bocor, saya sendiri yang akan bersihkan kalian." Proses hukum dimulai. Dengan rekaman video sebagai bukti visual dan suara, Kemenlu akhirnya mencabut hak kekebalan diplomatik Dr. Bagas dan menyerahkannya secara resmi kepada Polri untuk penyidikan. Tanggal 1 Juli 2025, pukul 14.17 WIB, Kompol Rendra memimpin sendiri penangkapan. Dr. Bagas tidak melawan. Ia hanya menatap dingin dan berkata, "Kalian pikir dunia ini hitam putih, tapi kalian hanya pion di papan yang lebih besar." Hari itu mendung. Kompol Rendra Wirawan menatap layar komputer di ruang penyelidikan khusus. Ratusan dokumen berseliweran di depannya. Arsip transaksi, panggilan luar negeri, rekaman interogasi Dr. Bagas alias Konsul B, dan testimoni para korban. Namun satu hal belum terjawab. Bagaimana sindikat ini bisa bertahan selama bertahun-tahun, tanpa pernah benar-benar diganggu aparat? Dan pagi itu, jawabannya mulai muncul, bukan dari penyadapan luar negeri, tapi dari dalam sistem itu sendiri. Kecurigaan dimulai dari akses sistem. Ibda Andre Surya, pakar siber di tim Rendra, menemukan hal mencurigakan. Seseorang dengan akses level 4 internal database imigrasi telah menghapus jejak digital beberapa nama korban TKI sebelum mereka terbang. Bahkan, ada permintaan resmi, penggantian data, dengan dokumen palsu dari sistem pusat yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nama akun operatornya, RNB07. Tapi saat dicek, pengguna ini bukan staf aktif. Profilnya kosong, kata Andre. Namun melalui pelacakan data forensik, terungkap bahwa akses itu berasal dari komputer server satelit kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Operasi rahasia, masuk ke jantung imigrasi. Kompol Rendra dan Bribka Lilis menyamar sebagai petugas dari Badan Reformasi Layanan Publik, masuk ke kantor imigrasi Jakbar tanpa membawa rompi kepolisian. Mereka berlagak melakukan audit mendadak, dan diam-diam masuk ke ruang server internal lantai 2. Di sana mereka menemukan sebuah CPU tua tanpa label, tidak terhubung ke sistem umum. Namun dari port belakangnya, tersambung kabel LAN ke jalur tertutup yang tidak tercatat di blueprint sistem. Setelah dibongkar dan dicek, Andre berseru, "Ini bukan CPU biasa. Ini terminal Black Access. Bisa buka jalur bypass ke database utama negara tanpa terdeteksi. Ini, buatan tangan dalam." Jejak mengarah ke dalam. Dari log data internal, nama satu muncul berulang. Brigjen Pol Purnawirawan Sudarto Winata, mantan Wakadif Imigrasi, kini menjabat penasihat kehormatan di Kemenko Polhukam. Sejak pensiun, ia dikenal sebagai tokoh yang vokal membela hak TKI. Tapi malam itu, file suara hasil sadapan pembicaraan antara Miko dan seseorang yang disebut Jenderal Tua membuktikan sesuatu yang lebih kelam. "Miko, kloter selanjutnya harus bersih. Jangan kayak kemarin." "Jenderal, tenang. Data sudah saya ganti. Yang penting, saya minta bagian tetap 15%. Kalau gagal, bukan cuma kalian yang dibersihkan, tapi juga orang di kementerian."
Rendra terdiam saat mendengar rekaman itu. Suaranya dikenalnya. Suara Sudarto. Pertemuan senyap di rumah dinasti. 3 Juli 2025, pukul 20.20 WIB. Kompol Rendra memimpin pertemuan tertutup dengan Divisi Propam dan Satgas Khusus Pengawasan Internal. Mereka memutuskan, malam itu juga akan dilakukan penggeledahan rumah Brigjen Purnawirawan Sudarto di kawasan Elit Cilanda. Tanpa sirine, tanpa keributan. Tapi begitu mereka tiba, Sudarto sedang makan malam bersama 2 orang tamu asing. Salah satunya mengaku sebagai perwakilan dari Ngo Perlindungan Buruh Asia. Namun saat diperiksa, satu di antara mereka menggunakan paspor palsu Kamboja dan memiliki kartu ID kedutaan yang tidak valid. Bukti di brankas tua. Dari ruang kerjanya, ditemukan buku catatan berisi kode transaksi, sebuah map hitam dengan logo Kemenlu yang berisi surat pengantar diplomatik non-publik atas nama yayasan-yayasan fiktif, flash disk berisi foto dan video transfer TKI secara ilegal dari Surabaya, Batam, dan Makassar, lengkap dengan wajah para petugas yang membantu. Namun barang paling mengejutkan adalah tanda pengenal lama bertuliskan Koordinator Lapangan Operasi Laut 2017, Phnom Penh. Itulah momen ketika semua benang kusut terurai. Dia bukan hanya pelindung, dia adalah pencetus jalur perdagangan gelap yang kita kejar sekarang, bisik Bribka Lilis. Pengakuan, negara tak peduli, saya ambil alih. Dalam interogasi yang berlangsung dini hari, Sudarto bicara tenang. Saya dulu kirim anak-anak kita kerja ke luar negeri, tak ada yang peduli. Mereka mati di kapal, di ladang, di tempat tidur mafia, dan negara diam saja. Saya cuma ambil alih. Saya siapkan jalur yang aman untuk mereka. Ya, dibayar. Tentu. Tapi lebih baik daripada mereka dikirim bajingan tak jelas. Rendra hanya diam. Ia tahu Sudarto tak bicara omong kosong. Tapi kejahatannya tak bisa dimaafkan. Kau jadikan anak bangsa ini barang dagangan. Dan semua itu atas nama kemudahan birokrasi. Efek domino. Penangkapan Sudarto mengguncang jagat birokrasi. Beberapa nama lain langsung ditarik ke penyidikan. 2 pejabat imigrasi, 1 staf PPATK, dan bahkan seorang kepala bagian di Ditjen Tenaga Kerja Luar Negeri. Dalam sekejap, apa yang tadinya disebut kasus kargo manusia, berubah jadi krisis nasional perdagangan manusia terstruktur. Matahari belum muncul ketika Kompol Rendra Wirawan berdiri di hadapan para perwira tinggi Polri dalam ruang tertutup di gedung TNCC. Suasana hening. Di layar proyektor, terpampang aliran dana mencurigakan senilai 5,4 juta dolar Amerika yang mengalir dari satu rekening atas nama fiktif di Swiss, menyeberang ke Hong Kong, lalu ditarik ke 3 cabang bank swasta di Singapura. Namun yang mengejutkan bukan hanya angka besar itu, melainkan satu nama penerima akhir yang muncul di ujung transfer. Safira Global Investment Authorized Director, Cristiano Bagaskara. Nama itu tidak asing bagi Rendra. Cristiano Bagaskara adalah putra tunggal Dr. Bagas Rahmanto alias Konsul B, tinggal di Singapura sebagai pengusaha muda yang dikenal aktif di dunia kripto dan venture capital. Tapi ternyata, ia bukan sekadar pengusaha. Dialah bendahara kegelapan, pemegang kendali dana sindikat yang mengirim manusia Indonesia untuk dijual dan dijadikan komoditas. Permainan ganda di negeri singa. Tanggal 6 Juli, tim kecil dari Polri dan Bareskrim berangkat ke Singapura dengan bantuan Interpol dan Otoritas Moneter Singapura, MAS. Mereka tidak bisa bergerak sebagai penegak hukum biasa, melainkan sebagai bagian dari tim pengawas keuangan lintas negara. Tapi sesampainya di sana, tim menemukan bahwa Cristiano telah kabur 2 hari sebelum kedatangan mereka. Ia meninggalkan kantor mewahnya di Marina Bay dan mengosongkan seluruh saldo kripto dalam bentuk Monero, mata uang yang sangat sulit dilacak. Namun sinyal satelit terakhir menunjukkan Cristiano menyewa kapal pribadi bernama Silver Phoenix dan bergerak menuju perairan internasional Laut Cina Selatan, arah ke utara Borneo. Rendra mengepal tangan. Dia mencoba lolos lewat laut. Sama seperti cara mereka mengirim anak-anak kita ke sana. Operasi Gabungan Langit Gelap 7 Juli 2025. Dengan bantuan AL Indonesia, Polisi Maritim Singapura, dan Interpol, dibentuk operasi lintas negara bertajuk Operasi Langit Gelap. Tim menyewa kapal patroli cepat dari Natuna dan menyamar sebagai kapal logistik biasa. Di dalamnya,
Ibda Andre dan Bribka Lilis membawa peralatan pelacak satelit dan EMR Interceptor untuk menangkap sinyal komunikasi dari kapal Silver Phoenix. Pukul 3.47 pagi, mereka mendeteksi sinyal aktif dari arah barat laut. Pukul 4.02, radar menampilkan kapal berukuran sedang dengan nama yang dicat ulang menjadi Bintang Cerah. Penangkapan di laut terbuka. Pukul 4.19, sirene meraung dari dua arah. Kapal Interpol dari timur dan kapal Rendra dari barat mengepung Silver Phoenix. Cristiano mencoba menolak pemeriksaan, berteriak bahwa ia adalah turis internasional yang sedang dalam perjalanan rekreasi. Tapi ketika tim menemukan brankas berisi 4 paspor Indonesia, 2 paspor Laos, dan 1 paspor anak-anak Filipina, semuanya dengan foto berbeda dan identitas palsu, dalihnya runtuh. Yang lebih mengerikan, di laptop pribadi Cristiano terdapat folder bernama Pipeline 2026, yang berisi rencana pengiriman 200 orang melalui jalur laut ke Myanmar, Laos, dan Kamboja. Dalam salah satu file tertulis, program akan tetap berjalan. Meski ayah saya ditangkap, funding tetap masuk. Target, 1.000 unit per tahun. Prioritas, perempuan muda, tanpa keluarga, pendidikan rendah. Wajah sebenarnya dari kejahatan. Di ruang interogasi kapal, saat hujan mengguyur laut dan langit mendung, Cristiano akhirnya mengaku. Dengan nada dingin, ia berkata, "Kalian pikir ini kejahatan? Ini bisnis. Kami bukan menculik orang. Mereka datang sendiri. Mereka cari uang. Kami bantu fasilitasi. Kalian hanya iri karena kami tahu cara ambil untung dari kemiskinan." Rendra berdiri dan mendekat. "Kau memperdagangkan manusia, bukan barang. Kau mencuri masa depan bangsa ini." Dibongkarnya jejaring global. Setelah penangkapan Cristiano, dalam waktu kurang dari 10 hari, jaringan mereka runtuh satu demi satu. 5 yayasan bodong di Indonesia ditutup paksa. 3 konsultan tenaga kerja internasional dihapus izinnya oleh Kemenlu. 12 negara mulai menyelidiki agen tenaga kerja yang terhubung dengan Safira Group. PPATK membekukan aset sebesar 128 miliar rupiah, termasuk villa, apartemen, dan 11 rekening bank. Lebih dari itu, Interpol mengeluarkan daftar merah bagi 9 orang asing yang selama ini menjadi pembeli tetap jalur, kloter organ, dan pengantin pesanan dari Indonesia. Puluhan nyawa diselamatkan. Di minggu yang sama, sebanyak 43 calon korban baru ditemukan di rumah penampungan di Vietnam dan perbatasan Kamboja, yang menurut pengakuan penjaganya, sedang menunggu kiriman dari Indonesia. Tanpa penangkapan Cristiano, semua mereka mungkin sudah hilang dalam statistik kelam. Epilog, Cahaya dari Gelap. 14 Juli 2025, Istana Negara. Presiden RI secara langsung memberikan penghargaan kepada tim gabungan Polri, Interpol, dan LSM yang terlibat. Kompol Rendra Wirawan, Ibda Andre Surya, dan Bribka Lilis Handayani mendapat bintang Bayangkara Nararya. Namun bagi Rendra, penghargaan bukanlah akhir. Ia duduk di rumah perlindungan, menyaksikan anak-anak para korban bermain di taman kecil. Kalau kita lengah, mereka akan kembali. Karena selagi masih ada kesenjangan, ada yang akan menjadikan manusia sebagai komoditas. Kasus ini bukan sekadar penggagalan pengiriman ilegal. Ini adalah kisah tentang konspirasi global, pengkhianatan dalam negeri, dan keberanian segelintir orang yang berani menyelam ke lumpur, demi menarik kembali mereka yang nyaris tenggelam. Dan ketika satu pintu gelap tertutup, semoga banyak pintu cahaya terbuka bagi mereka yang dulu hampir tak bisa kembali.